Halo saudara, Anda kembali menyaksikan laporan internasional. Sejumlah peristiwa penting mancanegara yang terjadi selama satu pekan telah kami rangkum untuk Anda. Saya, Oki Satrial. Israel masih terus melakukan serangan udara ke jalur Gaza, mengabaikan kesepakatan gencatan senjata sebelumnya dan rekomendasi rapat darurat Dewan Keamanan PBB yang mendesak Israel menghentikan serangan. Agresi Israel ke Gaza sejak Jumat pekan lalu telah menewaskan puluhan warga Palestina. Sejak Jumat 5 Agustus 2022 pekan lalu, Israel meluncurkan sederet serangan udara ke jalur Gaza, Palestina. Puluhan orang meninggal dunia dan ratusan warga lainnya mengalami luka-luka dalam serangan itu. Militer Israel menyebut agresi besar-besaran ke Gaza dilakukan untuk operasi pembersihan dan pencegahan terhadap kelompok jihad Islam di daerah itu. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengecam tindakan Israel melakukan serangan di sekitar wilayah Palestina yang bergejolak di Gaza selama lebih dari setahun. Berbicara pada konferensi duta besar di ibu kota Turki Ankara, Erdogan mengatakan Turki berdiri bersama rakyat Palestina di Gaza. Son birkaç gündür İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'li sivilleri hedef alan saldırıları karşısında da net bir duruş sergiledik. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazze'li kardeşlerinin yanındadır. Kecaman lain datang dari Kepala Hizbullah Lebanon, Sayyid Hassan Nasrullah. Selain mengecam aksi serangan Israel, Said Hassan juga memperingatkan Israel untuk tidak memperluas serangannya terhadap gerilyawan Palestina di Lebanon. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, mengisyaratkan kemungkinan penargetan pejabat jihad Islam di luar negeri. سمعنا في الأيام الماضية أنهم يخططون لاغتيال قادة في الجهاد الإسلامي أو في حماس أو في الفصائل الفلسطينية في خارج فلسطين محتلة ومنها لبنان. في يوم عاشوراء نقول لهذا العدو. Jatuhnya warga sipil sebagai korban menuai kritik Indonesia terhadap Israel. Melalui cuitan di Twitter, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel di Gaza yang telah mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil, termasuk anak-anak. Terkait hal itu, Indonesia mendorong PBB mengambil langkah nyata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan agresi tersebut guna menghindari semakin banyaknya korban serta memburuknya situasi. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour turut mengecam serangan yang dilancarkan Israel ke jalur Gaza. Menurutnya, itu adalah sebuah agresi yang tidak dapat dibenarkan. Tel Aviv telah merusak situs dan fasilitas kelompok jihad Islam dengan serangan udara dan sebagai balasan, jihad Islam meluncurkan serangkaian serangan roket ke beberapa wilayah Israel. Pertempuran yang berlangsung selama 3 hari itu menyebabkan sekitar 48 warga Palestina di jalur Gaza tewas. 15 di antaranya adalah anak-anak, sementara korban luka mencapai 360 orang. For its relentless efforts to put an end to this aggression. We also express our appreciation to the UN and the Special Representative of the Secretary General, and to Qatar, and to all those who helped in this violent, abhorrent aggression. Sementara pada Senin 8 Agustus 2022, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat untuk membahas situasi di jalur Gaza.
Beberapa anggota menyuarakan keprihatinan atas pertempuran selama 3 hari antara Israel dan kelompok jihad Islam. PBB mengecam pembunuhan tak masuk akal yang dilakukan Israel terhadap anak-anak Palestina. PBB menuntut mereka untuk bertanggung jawab. Sementara Israel dan kelompok jihad Islam Palestina sepakat untuk memulai gencatan senjata pada Minggu 7 Agustus 2022 malam, sehari sebelum Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat. Gencatan senjata Israel dan kelompok jihad Islam secara resmi dimulai pada pukul 23.30 waktu setempat. Utusan PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland menilai gencatan senjata serangan Israel ke Gaza adalah lemah. Wennesland memperingatkan jika pertempuran berlanjut lagi, hal itu akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Baik Israel maupun kelompok jihad Islam memiliki hak untuk merespon jika gencatan senjata dilanggar. The ceasefire is fragile. Any resumption of hostilities will only have devastating consequences for Palestinians and Israelis and make any political progress on key issues elusive. Deklarasi gencatan senjata Israel dengan kelompok jihad Islam disambut Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden menyoroti laporan korban tewas dan terluka imbas perang kedua kubu. Biden juga mendukung investigasi menyeluruh dan tepat waktu untuk menindaklanjuti laporan terkait korban tewas. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan operasi pencegahan diperlukan karena adanya informasi bahwa kelompok jihad Islam merencanakan serangan ke wilayah mereka. Serangan Israel mengincar para pemimpin jihad Islam di Gaza, Palestina. 2 komandan senior Gaza, Komandan Brigade Al-Quds di wilayah utara jalur Gaza, Taysir Al-Jabari Abu Mahmud, dan Komandan senior wilayah selatan jalur Gaza, Khalid Mansur, tewas dalam serangan tersebut. כל המטרות הושגו. כל הצמרת הצבאית של הג'יהאד האסלאמי בעזה סוכלה תוך 3 ימים. עוצמתו ותחכומו של צה"ל היכו את האויב מכה קשה. Membalas serangan udara Israel, kelompok yang berbasis di Gaza, Jihad Islam menembakkan puluhan roket ke Israel. Kelompok Jihad Islam mengklaim telah menembakkan lebih dari 100 roket ke kota-kota di Israel, termasuk Tel Aviv. Pihak berwenang Israel mengatakan sirene telah dibunyikan di daerah selatan dan tengah. Our fight is not with the people of Gaza. Islamic Jihad is an Iranian proxy that wants to destroy the state of Israel and kill innocent Israelis. Meski Dewan Keamanan PBB telah menggelar rapat darurat membahas perang di Gaza, tetapi pertemuan itu tidak menyurutkan Israel untuk menghentikan serangan ke Palestina. Pasukan Israel justru melanjutkan serangan dan membunuh 2 orang Palestina di tepi barat. Tentara Israel juga mengepung rumah komandan kelompok milisi bersenjata Al-Aqsa Martir Brigade Ibrahim Al-Nabulsi yang masuk daftar buron. Pasukan Israel memintanya keluar, tetapi Al-Nabulsi bersama anggota milisi lainnya menolak menyerah. Aksi baku tembak pun terjadi. Pejabat kesehatan Palestina mengonfirmasi kematian Al-Nabulsi dan seorang anggota milisi lainnya. Konflik Israel dan Palestina telah terjadi selama puluhan tahun. Alasan Israel terus menyerang Palestina karena keduanya merasa berhak atas tanah yang sama sebagai bagian dari wilayah negara. Serangan Israel ke Gaza pada Jumat 5 Agustus 2022 merupakan serangan terbaru di tahun ini. Sebelumnya, pada Mei 2021, pasukan Israel menyerang ratusan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa saat bulan Ramadan. Hamas meminta Israel menarik pasukannya dari Al-Aqsa. Israel lalu melancarkan serangan udara di Gaza dengan dalih membalas serangan roket yang ditembakkan dari Gaza.
Perang berlangsung selama 11 hari dan menewaskan 260 orang Palestina di Gaza dan 13 warga Israel. Gaza merupakan salah satu kawasan terpadat di dunia. Selama serangan Israel ke Gaza sejak 2008, korban jiwa sebagian besar warga sipil. Meski kekejaman Israel sangat nyata, Israel selalu lolos dari sanksi negara-negara barat. Pasukan Rusia menghancurkan gudang senjata yang menyimpan amunisi yang dipasok oleh NATO. Sementara itu, banjir bandang anomali melanda sebagian wilayah Korea Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pasukan Rusia menghancurkan gudang senjata yang menyimpan 45.000 ton amunisi yang dipasok oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO di Mykolaiv, wilayah Ukraina Selatan. Sementara itu, banjir bandang anomali melanda sebagian wilayah Korea Selatan mengakibatkan sejumlah orang tewas. Informasi tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi mancanegara lainnya dalam sepekan terakhir. Rusia menghancurkan sistem anti pesawat buatan Jerman dan 7 rudal HIMARS di wilayah Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov menyatakan, pasukan Rusia menghancurkan sistem anti pesawat Gepard yang dipasok Jerman yang digunakan oleh pasukan Ukraina di wilayah Mykolaiv. Pasukan Ukraina juga menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina di wilayah Mykolaiv serta 7 rudal HIMARS di wilayah Kherson. Sementara itu, Rusia menyatakan ledakan pangkalan udara Crimea adalah ledakan amunisi, bukan serangan. Kantor berita RIA Novosti yang mengutip keterangan Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan ledakan di pangkalan udara militer Rusia di Crimea pada Selasa 9 Agustus disebabkan oleh ledakan amunisi penerbangan dan tidak ada korban. Kemenhan Rusia menyatakan tidak ada serangan dan tidak ada peralatan militer yang rusak akibat ledakan itu. Sebelumnya, pasukan Rusia menghancurkan gudang senjata yang menyimpan 45.000 ton amunisi yang dipasok oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO di Mykolaiv, wilayah Ukraina Selatan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov menyatakan, tentara Rusia juga menyerang beberapa target Ukraina di Donetsk, termasuk pos komando, batalion artileri, dan gudang senjata. Sejauh ini Rusia telah menghancurkan 263 pesawat, 4.262 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 3.273 artileri lapangan dan 4.756 unit kendaraan militer khusus Ukraina sejak awal operasi militer khusus. Kemenhan Rusia juga menyatakan Ukraina telah menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, Zaporizhzhia, pada 7 Agustus. Serangan yang dilancarkan Ukraina dari posisi dekat kota Marhanets itu merusak saluran listrik tegangan tinggi dan memaksa pembangkit tersebut untuk mengurangi outputnya. Pembangkit listrik yang menghasilkan 1/4 dari total listrik Ukraina itu telah dikuasai pasukan Rusia sejak Maret lalu. Beralih ke informasi dari Tiongkok, jet tempur dan kapal Angkatan Laut Tiongkok menggelar latihan di sekitar Taiwan. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menyatakan latihan difokuskan pada blokade dan pasokan logistik. Rekaman gambar stasiun televisi pemerintah Tiongkok CCTV memperlihatkan beberapa jet tempur lepas landas dan pesawat pengisian bahan bakar tipe baru melakukan pengisian bahan bakar dalam penerbangan untuk 2 jet tempur selama latihan.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan merilis video latihan anti-invasi oleh Angkatan Bersenjata sebagai tanggapan atas unjuk kekuatan militer Tiongkok di sekitar Taiwan. Rekaman gambar memperlihatkan beberapa kapal perang dari Tiongkok dan Taiwan berlayar dalam jarak dekat di Selat Taiwan. Beralih ke informasi bencana alam banjir bandang. Banjir bandang anomali melanda sebagian wilayah Korea Selatan mengakibatkan sejumlah orang tewas. Banjir juga mengakibatkan aliran listrik padam dan merendam jalur kereta bawah tanah yang menjadi salah satu sarana transportasi utama di negeri itu. Badan Meteorologi Korea KMA menyatakan hujan deras mengguyur di Seoul bagian selatan dengan intensitas 100 mm per jam pada Senin waktu setempat. Sebagian kota bahkan diguyur hujan dengan intensitas 141 mm yang merupakan hujan terburuk dalam satu dekade terakhir. Akumulasi curah hujan di Seoul sejak Senin tengah malam hingga dini hari mencapai 420 mm dan diperkirakan masih akan terus mengguyur. Di Gangnam yang merupakan kota mewah dan terkonsentrasi, sebagian bangunan dan toko-toko terendam banjir dan listrik padam. Sementara mobil, bus, dan stasiun bawah tanah terendam yang membuat orang-orang terdampar. Sementara dari Prancis dilaporkan rekaman gambar yang diunggah ke situs media sosial menunjukkan kebakaran hutan berkobar di barat daya Prancis. Prancis seperti beberapa negara Eropa lainnya sedang menghadapi gelombang panas dan kekeringan yang telah memicu beberapa kebakaran hutan di seluruh benua biru itu selama 2 bulan terakhir. Wilayah barat daya Prancis dilanda 2 kebakaran hutan yang menghancurkan lebih dari 20.000 hektar hutan dan menyebabkan evakuasi hampir 40.000 orang. Kebakaran juga berkobar pada hari Selasa waktu setempat di bagian lain negara itu dan menghanguskan hampir 600 hektar kawasan hutan. Beralih ke informasi dari negeri Paman Sam. Pendukung mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di luar kediaman Trump di Palm Beach, Florida setelah Trump menyatakan agen Biro Penyelidik Federal FBI menggerebek rumah dan membongkar berangkasnya. New York Times menyebutkan pencarian itu menyangkut kotak-kotak dokumen yang dibawa Trump dari Gedung Putih ke Mar-a-Lago, kediaman Trump di Palm Beach. Penggerebekan di rumah mantan presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menandai eskalasi dalam penyelidikan dokumen kepresidenan, salah satu dari sejumlah penyelidikan yang dihadapi Trump dari masa jabatannya sebagai presiden. Trump dilaporkan sedang tidak berada di lokasi tersebut saat penggerebekan dan FBI telah mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk memasuki tempat tersebut. Beralih ke informasi dari Suriah, politisi Suriah mengecam Amerika Serikat yang melakukan penjarahan terhadap sumber daya minyak Suriah hingga memicu bencana kemanusiaan di negeri itu. Data yang dirilis Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral Suriah mengungkapkan pada paruh pertama tahun 2022, Suriah memproduksi 14,5 juta barel minyak dengan produksi minyak harian sebesar 80.300 barel. Dari jumlah tersebut, 66.000 barel dijarah oleh Amerika Serikat dan kelompok pemberontak yang mereka dukung. Hanya tersisa 14.200 barel yang tersedia bagi kilang minyak domestik Suriah. Pemerintah Suriah telah berulang kali mengecam sikap Amerika Serikat yang secara ilegal menduduki kawasan timur laut Suriah, mendukung pasukan oposisi, dan mencuri sumber daya minyak negeri itu.
Penjarahan minyak memicu kelangkaan energi dan membuat bencana kemanusiaan semakin parah di Suriah. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Laporan Internasional. Sebuah tim arkeolog Peru menemukan 3 pemakaman dari periode kolonial Spanyol di atas sebuah kuil prahispanik yang mungkin berusia hingga 500 tahun. Peru berada di bawah kekuasaan Spanyol selama hampir 300 tahun, dari tahun 1532 ketika mereka menginvasi dan mengalahkan kerajaan Inca hingga tahun 1821 ketika pemberontakan rakyat menyebabkan kemerdekaan. Para peneliti bekerja dengan hipotesis bahwa sisa-sisa itu milik pemakaman kolonial. 54 monumen arkeologi dan cagar alam telah menjadi subjek penelitian selama beberapa dekade. Dalam penemuan ini, para peneliti menemukan penguburan 2 orang dewasa dan seorang anak yang dibungkus kain katun. Kuil atau cagar alam prahispanik yang dikenal sebagai Tres Palos, di mana situs pemakaman berada berusia lebih dari 1000 tahun dan terletak di tanah yang berdekatan dengan taman. Setelah era prahispanik, situs ini dihuni oleh pemukim dari kolonial 5. Para peneliti sedang mempertimbangkan apakah sisa-sisa itu berasal dari era kolonial. Hal ini merujuk pada temuan pakaian, rambut, dan salib Kristen yang ditemukan di salah satu jenazah. Acá en este lugar, como ustedes están viendo, hemos encontrado 3 entierros muy interesantes. 2 adultos, un niño, un fardo de un niño, ¿no? Lo que nos llama mucho la atención es uno de los individuos lleva una cruz en la mano. Sobre todo por esta cruz que lleva, nos indica que esto es ya de la época colonial, ¿ya? De repente de la época transicional colonial. Temuan ini penting karena akan membantu peneliti menentukan apakah ada pendudukan terus-menerus di situs ini sejak zaman prahispanik. Selama abad ke-15 dan ke-16, cagar alam Tres Palos digunakan oleh suku Inca sebagai tambo atau deposit makanan, dan selama era kolonial, rumah-rumah adobe atau rumah lumpur dan jerami dibangun. Saudara, demikian laporan internasional untuk pekan ini. Jangan lewatkan berbagai informasi mancanegara lainnya di laporan internasional pekan depan hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Saya Ogi Satrial, sampai jumpa.